Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir. Saya dari Prodi D3 Analis Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Timur. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah video presentasi yang berjudul Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Bakteri untuk melengkapi tugas Bakteriologi 3 praktek. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa simak video berikut. Nah, seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui definisi bakteri itu sendiri. Nah, bakteri adalah kelompok mikroorganisme bersel satu yang diklasifikasikan pada tingkat domain. Bersama dengan domain Archaea, bakteri digolongkan sebagai prokariota. Sel bakteri memiliki bentuk tertentu, misalnya bola, batang, atau spiral, yang biasanya berukuran beberapa mikrometer, yang hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Selanjutnya kita masuk kepada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Faktor pertama yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri ialah suhu. Suhu optimal untuk pertumbuhan bagi bakteri sangat bervariasi, tergantung pada jenis bakteri itu sendiri. Pada suhu yang tepat atau optimal, sel bakteri dapat memperbanyak diri dan tumbuh secara cepat. Sedangkan pada suhu yang rendah atau lebih tinggi masih dapat memperbanyak diri tetapi dalam jumlah yang lebih kecil dan tidak secepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada suhu optimalnya. Nah, berdasarkan rentang suhu di mana dapat terjadi pertumbuhan, bakteri dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama psikofilik, di mana ia mempunyai suhu pertumbuhan mulai dari -5 sampai 30 derajat Celcius dan memiliki suhu optimum 10 sampai 20 derajat Celcius. Nah, psikofilik ini merupakan kelompok bakteri yang berkembang biak di suhu paling rendah. Nah, yang kedua adalah mesofilik. Mesofilik adalah di mana ia mempunyai suhu pertumbuhan mulai dari 10 sampai 45 derajat Celcius dan memiliki suhu optimum 20 sampai 40 derajat Celcius. Nah, bakteri ini berkembang biak di suhu yang sedang. Yang terakhir adalah termofilik. Nah, termofilik ini mempunyai suhu pertumbuhan mulai dari 25 sampai 80 derajat Celcius dan memiliki suhu optimum 50 sampai 60 derajat Celcius. Nah, kelompok bakteri ini berkembang di suhu yang paling tinggi. Selanjutnya kita masuk kepada faktor kedua yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Nah, nutrien atau zat makanan yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri harus mengandung sumber karbon, sumber nitrogen, mineral atau sulfur, fosfat, dan faktor-faktor pertumbuhan yang meliputi asam amino, purin, purimidin, dan vitamin. Selanjutnya adalah kelembapan. Pada umumnya, untuk pertumbuhan bakteri yang baik, dibutuhkan kelembapan di atas 85%. Udara yang sangat kering dapat membunuh bakteri, tetapi kadar kelembapan minimum yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan bakteri bukanlah merupakan nilai pasti. Kandungan air atau kelembaban yang terjadi dan tersedia, bukan total kelembaban yang ada, juga tidak mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Selanjutnya adalah pencahayaan. Nah, cahaya yang berasal dari matahari dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Pada umumnya, bakteri lebih menyukai kondisi gelap, karena terdapatnya sinar matahari secara langsung dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Selanjutnya kita masuk kepada oksigen. Nah, kebutuhan oksigen pada bakteri tertentu mencerminkan mekanisme yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energinya. Berdasarkan kebutuhan oksigen tersebut, bakteri dapat dipisahkan menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama adalah anaerob obligat, yang tumbuh hanya dalam keadaan tekanan oksigen rendah. Yang kedua adalah anaerob aerotoleran, yang tidak mati dengan adanya paparan. Nah, yang ketiga adalah anaerob fakultatif, dapat tumbuh dalam keadaan aerob dan anaerob. Selanjutnya yang keempat adalah aerob obligat, yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Dan yang terakhir adalah mikroaerofilik, yang tumbuh baik pada tekanan oksigen rendah, tekanan tinggi dapat menghambat pertumbuhannya.
Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri yang terakhir adalah pH. pH pembenihan juga mempengaruhi kuman. Kebanyakan kuman patogen mempunyai pH optimum 7,2 sampai 7,6. Meskipun suatu pembenihan pada mulanya baik bagi suatu kuman, tetapi pertumbuhan kuman selanjutnya juga akan terbatas karena produk metabolisme kuman itu sendiri. Hal ini terutama dijumpai pada kuman yang bersifat fermentatif yang menghasilkan sejumlah besar asam-asam organik yang bersifat menghambat. Nah, itulah tadi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri yang sempat saya bawakan hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.